Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru. Di pertemuan ini, satu informasi terbaru, Ketua Banggar buka-bukaan postur APBN 2026. Belanja tembus 3.820 triliun, tentunya ini satu loncatan pada tahun 2026. Dengan demikian Bapak Ibu, muncul satu pertanyaan. Bagaimana dengan loncatan APBN ini yang dikatakan bahwa posturnya itu lebih tinggi, lalu bagaimana dengan kenaikan gaji? Tentu itulah yang perlu kita ketahui bersama. Untuk itu Bapak Ibu silakan ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Sebagaimana informasi yang dimuat oleh media nasional CNBC Indonesia dengan topik yang telah disampaikan tadinya, Jakarta CNBC Indonesia, Ketua Badan Anggaran Banggar DPR Said Abdullah, buka-bukaan ihwal besaran postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun anggaran 2026. Proyeksi besaran postur APBN 2026 itu ia dasari dari pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026 secara indikatif yang telah dilakukan oleh pemerintah dan Banggar DPR pada Juli 2025. Mengacu pada pembahasan awal rancangan postur RAPBN 2026, Said memperkirakan pendapatan negara pada RAPBN 2026 akan berada pada kisaran 3.094 triliun sampai dengan 3.114 triliun. Dengan demikian, ini cukup luar biasa Bapak Ibu dalam hal anggaran nantinya pada tahun 2026. Maka, satu prediksi mengenai lonjakan kenaikan gaji tentu itu berdasarkan kemampuan secara finansial sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2026. Sementara itu, untuk belanja negara akan berada pada kisaran 3.800 triliun sampai dengan 3.820 triliun. Dengan demikian, defisitnya akan berada pada level 2,53% dari PDB atau setara 706 triliun. Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah, kata Said melalui keterangan tertulis pada Senin 11 Agustus 2025. Said menyebutkan bahwa postur RAPBN 2026 itu tentunya akan lebih tinggi dari prognosis atas APBN 2025 yang diperkirakan pendapatan negara mencapai 2.865,5 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.387,3 triliun dan penerimaan bukan pajak 477,2 triliun serta penerimaan hibah sebesar 1 triliun. Sedangkan belanja negara dalam prognosis APBN 2025 juga masih di kisaran 3.527,5 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat 2.663,4 triliun dan transfer ke daerah 864,1 triliun. Adapun untuk besaran defisitnya masih berpotensi lebih tinggi ketimbang prognosis APBN 2025 yang mencapai 662,0 triliun atau 2,78% PDB. Banggar anggap postur APBN 2026 menantang. Said mengatakan besaran postur APBN 2026 itu sangat menantang bagi pemerintah. Alasannya, dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan
dengan tarif kebijakan Presiden Trump yang berlaku kepada banyak negara, serta konflik geopolitik yang tak kunjung lerai. Di dalam negeri, kita juga belum sepenuhnya berhasil memulihkan daya beli masyarakat yang ditandai melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga, termasuk pemerintah harus mampu menggantikan penerimaan PNBP yang hilang karena setoran dividen BUMN sekitar 80 triliun tidak ada lagi pasca revisi Undang-Undang BUMN yang melahirkan dan antara ucap Said. Meskipun begitu, postur RAPBN 2025 ini akan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk melakukan berbagai program recovery daya beli masyarakat serta menjaga ekspor Indonesia tetap ekspansif. Nah, Bapak Ibu, RAPBN 2026 juga menjadi milestone kedua bagi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis seperti MBG, Kopdeskel, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya yang secara teknis tidak mudah. Namun keberhasilan program ini akan menjadi game changer untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi mendatang. Saat ini, angkatan kerja kita 54% hanya lulusan SMP ke bawah, ujarnya. Jadi program-program pemerintah menurutnya penting untuk mengubah struktur demografis angkatan kerja menjadi lebih berkualitas dan handal menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri. Kendatipun begitu, investasi pemerintah melalui APBN, ia tegaskan tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi lebih ekspansif. Pemerintah perlu memperbanyak skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU di berbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu. Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan, tutur Said. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian, dari yang disampaikan tadinya bahwa ada lonjakan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, maka jelas ada prediksi bahwa kenaikan gaji cukai itu akan disampaikan oleh pemerintah. Semoga saja Bapak Ibu mengenai kenaikan gaji itu akan diumumkan secara resmi nantinya oleh Presiden Prabowo Subianto. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.